Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prantis Galindur Vitasya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi akan mempresentasikan bab 3 keragaman dalam organisasi pada mata kuliah perilaku organisasi. Pertama, kita akan membahas mengenai sikap atau attitude, yaitu pernyataan-pernyataan evaluatif baik menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Dapat diartikan juga, sikap atau attitude adalah bentuk refleks bagaimana perasaan kita akan sesuatu. Komponen utama dalam sikap ada 3 hal. Yang pertama, kognitif, evaluasi atau keyakinan, yaitu bagaimana keyakinan pendapat atau pemikiran seseorang terhadap suatu objek. Contohnya, teman saya si A mengkhianati saya, pemain A bertindak curang, dan sebagainya. Yang kedua, afek atau perasaan, yaitu perasaan dari sebuah sikap dan tercermin dalam pernyataan. Contohnya, saya membenci teman saya tidak menyukai orang itu, dan sebagainya. Yang ketiga, perilaku atau tindakan. Sebuah sikap berperilaku dalam cara tertentu pada seseorang atau sesuatu. Contohnya, saya akan berteman dengan orang lain karena teman saya mengkhianati saya, dan lain sebagainya. Pada akhir tahun 1960, seorang peneliti Leon Festinger berpendapat bahwa sikap mengikuti perilaku mengilustrasikan efek disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah setiap ketidakcocokan yang individu rasakan antara dua atau lebih atau antara perilaku dan sikap. Leon Festinger sendiri juga berpendapat bahwa keinginan mengurangi disonansi tergantung pada 3 faktor, termasuk pentingnya elemen-elemen yang menciptakannya dan tingkat pengaruh kepercayaan yang kita miliki. Selanjutnya, apa sajakah sikap kerja yang utama? Kebanyakan riset dalam perilaku organisasi telah melihat 3 sikap, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi. Beberapa sikap penting lainnya adalah dukungan organisasi yang dirasakan dan keterlibatan pekerja. Sekarang, kita akan membedah mengenai konsep kepuasan kerja. Adapun definisi kepuasan kerja, yaitu sebuah perasaan positif terhadap pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi atas karakteristik. Kepuasan kerja seorang pekerja dapat diukur dengan 2 pendekatan populer. Yang pertama adalah peringkat global tunggal, yaitu sebuah respon dari responden atas satu atau beberapa pertanyaan seperti kuesioner, melingkari salah satu nomor 1 hingga 5 pada formulir dari skala sangat puas hingga skala sangat tidak puas. Dan yang kedua adalah penjumlahan aspek-aspek kerja, seperti sifat pekerjaan, pengawasan, gaji sekarang, peluang promosi, dan hubungan dengan rekan kerja. Seberapa puas orang dalam pekerjaannya? Nah, adapun faktor pendorong dalam kepuasan kerja seorang pekerja, yaitu ganjaran yang pantas atau gaji, kondisi kerja yang mendukung atau bisa dikatakan sesuai dengan harapan, rekan kerja yang mendukung, kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan atau dengan kata lain, cocok, nyaman dengan pekerjaan yang telah dimiliki. Dampak pekerja yang tidak puas dengan pekerjaannya. Yang pertama adalah keluar atau mengundurkan diri, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan melalui perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Kedua, yaitu suara atau jujur mengatakan ketidakpuasan melalui percobaan untuk memperbaiki kondisi secara aktif dan konstruktif. Ketiga, loyalitas. Ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu kondisi-kondisi membaik. Dan yang keempat adalah pengabaian, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan dengan membiarkan kondisi semakin memburuk. Kepuasan kerja dan kinerja.
Beberapa studi menyimpulkan bahwa pekerja yang bahagia lebih mungkin merupakan pekerja yang produktif. Tetapi, sebuah tinjauan atas 300 studi menyatakan korelasi cukup kuat saat kita berpindah dari level individu ke organisasi. Kita juga menemukan dukungan untuk hubungan dalam kepuasan kinerja yang menghasilkan sikap positif terhadap pekerjaan, sehingga pekerjaan yang dikerjakan berakhir dengan baik. Bentuk-bentuk kepuasan kerja. Yang pertama, kepuasan kerja dan OCB, yaitu pekerja yang puas akan cenderung berbicara hal positif mengenai organisasi, membantu rekan yang lain, dan melebihi ekspektasi normal pekerjaannya. Riset menunjukkan bahwa saat orang dalam suasana hati yang baik, mereka akan lebih mungkin untuk terlibat dalam OCB. Kedua, kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Pekerja yang merasa puas dengan pekerjaannya terbukti dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ketiga, kepuasan kerja dan perputaran pekerja. Pekerja yang merasa puas dalam pekerjaannya menyebabkan sedikitnya perputaran pekerja dalam organisasi. Ada juga kepuasan kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Ketidakpuasan kerja dalam hubungan kurang baik dengan rekan kerja memprediksi beragam perilaku buruk seperti penyalahgunaan obat terlarang, mencuri di tempat kerja, kurangnya sosialisasi, dan keterlambatan kerja. Para peneliti beranggapan perilaku tersebut adalah indikator sindrom lebih luas yang disebut perilaku counterproduktif. Manajer sering tidak paham. Banyak manajer tidak peduli dengan penguasaan kerja pekerjanya. Manajer banyak yang masih beranggapan berlebihan bahwa pekerja puas dengan pekerjaannya, sehingga mereka tidak berpikir ada masalah saat benar-benar ada masalah. Manajer seharusnya tertarik akan sikap pekerjanya, karena sikap memberikan peringatan mengenai masalah potensial dan mempengaruhi waktu. Menciptakan angkatan kerja yang puas hampir tidak pernah menjadi jaminan kinerja organisasi yang sukses. Tetapi bukti menyatakan dengan kuat bahwa apapun yang dapat dilakukan manajer untuk meningkatkan sikap pekerja akan mungkin menghasilkan efektivitas organisasi yang meningkat sampai pada kepuasan pelanggan yang tinggi dan laba. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.